Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa setelah minggu lalu libur, kini chapter 1146 akan segera rilis. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin bocoran yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Dalam Keheningan Ada Pergerakan. Sepertinya judul ini menunjukkan pergerakan para kesatria suci yang nyaris tidak terdeteksi oleh para raksasa Elbaf. Lanjut di bagian cover ada cover story Yamato. Di sini Ulti menyatakan diri akan ikut di bawah komando Yamato sebagai balas budi rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dan juga Peguan. Oke, masuk ke cerita. Sebelumnya di chapter lalu Kunko sudah muncul di hadapan bajak laut Kalen. Manusia panah itu pun dengan cepat berada di atas kapal yang sedang terbang. Nah, bagian awal chapter ini menunjukkan beberapa adegan pertarungan yang seru. Pertarungan pertama tentu adalah Kunko versus bajak laut Kalen. Di sini awal pertarungan Kunko terlihat mendominasi. Dia menunjukkan kemampuan serangan panah yang luar biasa. Kunko pun terlihat sangat kuat dan dapat mendesak kru topi jerami yang ada di sana. Kemudian tanpa terduga Usopp bisa melancarkan serangan tembakan ledakan yang tepat mengenai Kunko. Serangan itu terlihat sangat efektif hingga membuat Kunko menderita beberapa luka. Tapi ternyata hal itu sia-sia. Kunko menunjukkan kemampuan regenerasi super yang dengan cepat membuat luka-lukanya itu kembali sembuh sepenuhnya. Ya, di chapter ini sepertinya kita sudah mendapatkan konfirmasi jika para kesatria suci memiliki kemampuan yang sama dengan para Gorosei dalam hal regenerasi super. Karena hal itu bisa dikatakan jika para kesatria suci ini terhubung langsung dengan Im Sama seperti halnya para Gorosei. Dan berarti Im Sama juga dapat menghabisi mereka dari jarak jauh seperti yang dia lakukan pada Gorosei Saturn. Oke, selanjutnya setelah memulihkan diri, Kunko mengambil tindakan cepat untuk menculik Kalen dan hal itu pun berhasil. Di sini Kunko berhasil menangkap anak Skoper Gaban itu. Sepertinya Kunko tahu jika Kalen bukan anak raksasa biasa. Dia berbeda dari anak raksasa yang lain. Tapi hal ini tentu malah akan membuatnya dalam masalah besar. Karena sang tangan kiri Raja Bajak Laut tentu tidak akan tinggal diam. Gaban akan bergerak lebih cepat ketika merasakan anaknya dalam bahaya. Oke, lanjut kita masuk pada pertarungan kedua. Di sini ada Killingham yang bertarung dengan para guru di sekolah Walrus. Iya, selain Kunko, pengguna buah Mythical Swan Kirin juga ikut bergerak. Killingham pun berhadapan dengan para guru, tapi belum dijelaskan siapa saja guru yang ikut bertarung melawan Killingham. Tapi Mimin rasa kepala sekolah Kiba pasti akan ikut turun tangan, apalagi dia adalah mantan bajak laut raksasa. Iya, para guru ini tentunya berjuang keras untuk melawan Killingham, tapi pada akhirnya mereka semua dapat dikalahkan. Ya, setelah melihat pertarungan Kunko yang dapat beregenerasi, tentu para guru raksasa itu tidak punya kesempatan menang untuk melawan Killingham yang juga dapat beregenerasi. Nah, dalam pertarungan Killingham tentu punya kemampuan khusus. Sebelumnya kita melihat kemampuan Killingham yang dapat membuat monster mimpi. Jika dalam pertarungan, Mimin rasa sebagai Mythical Swan Kirin, Killingham akan bisa menggunakan petir. Karena dalam kisahnya, makhluk mitologi Kirin dapat menggunakan kemampuan petir. Dan tentu kita masih ingat ya bahwa petir adalah salah satu kelemahan Elbaf. Jika Killingham bisa menggunakan petir, tentu dia dapat membuat kebakaran lagi, seperti yang dilakukan oleh Loki menggunakan palu Ragnir. Oke, lanjut kita menuju pada pertarungan ketiga. Kali ini ada pertarungan 1 lawan 1
yaitu Sommers versus Saul. Ya, sebelumnya Saul sudah berhasil mengalahkan dua monster mimpi, yaitu ular Jormungand dan serigala Fenrir. Dan akhirnya di sini Saul mendapatkan lawan yang jauh lebih kuat, yaitu salah satu kesatria suci, Sommers. Sommers memilih untuk menyerang Saul karena tentu merasa bahwa Saul bukan orang sembarangan. Bahkan Mimin menduga Sommers tiba-tiba bisa teringat bahwa Saul adalah mantan wakil admiral dari Angkatan Laut. Pertarungan Saul melawan Sommers tentu akan berjalan menarik, tapi pada akhirnya Sommers masih terlalu kuat untuk Saul. Iya, di akhir chapter ini kita mendapat konfirmasi bahwa Sommers berhasil mengalahkan Saul. Ya, tentu saja kemampuan regenerasi yang dimiliki para ksatria suci membuat mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi jika dicermati lagi, di sini mereka terkonfirmasi sebagai pengguna buah iblis, yang berarti mereka akan tetap lemah jika terkena oleh batu laut. Jadi jika memang tidak bisa dilukai ataupun dihabisi, para ksatria suci ini masih bisa dibelenggu menggunakan batu laut. Hal inilah yang membedakan mereka dengan para Gorosei. Hingga berakhirnya arc Egghead, kita tidak mendapatkan konfirmasi apakah Gorosei itu pengguna buah iblis ataukah bukan. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah, tempat Luffy dan Loki berada. Sebelumnya di chapter lalu Loki sudah mengatakan bahwa dia memiliki idola dalam dunia bajak laut, dan idolanya adalah Rocks di Sebek. Nah, tentu kita sangat menantikan lanjutan cerita Loki ini. Tapi di update spoiler awal ini kita belum mendapatkan lanjutan cerita tersebut. Di sini baru terkonfirmasi bahwa Luffy dan orang-orang yang berada di dunia bawah sedang makan besar. Ya, sepertinya mereka belum menyadari mengenai kejadian yang sudah terjadi di dunia matahari. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1146 ini. Untuk infonya minggu depan lanjut. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. 14. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!